Hasil sidang pastoral postnatal Keuskupan Ruteng tahun pastoral Ekaristi Transformatif Sumber dan Puncak Kehidupan Gereja. Hasil sidang pastoral yang dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 9 Januari 2025 di Wailengkas. Berikut inspirasi teologis tahun pastoral Ekaristi Transformatif. Dasar Trinitaris Ekaristi. Ekaristi adalah puji syukur atas peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan manusia. Karya penyelamatan ini bersumber dari Allah Bapa, dilaksanakan oleh Allah Putra, dan dihadirkan sepanjang zaman bagi semua orang oleh Roh Kudus. Maka Ekaristi selalu berciri trinitaris. Tuhan, Kau satukan kami. Paus Benediktus ke-16 menegaskan bahwa dalam perayaan Ekaristi, Allah Tritunggal menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seluruh hidup Yesus bercirikan Ekaristi. Dia datang ke tengah dunia untuk mewujudkan kasih Allah agar setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Dia lahir di palungan dan menjadi roti kehidupan bagi umat. Dalam peristiwa pernikahan di Kana, Dia mengubah air menjadi anggur, simbol Ekaristi. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menetapkan Ekaristi, yang merupakan kenangan akan peristiwa wafat dan kebangkitannya yang menyelamatkan. Ekaristi, peristiwa penebusan oleh Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, misteri karya penyelamatan Kristus terwujud secara penuh dan nyata. Inilah tubuhku, inilah darahku, demi pengampunan dosa. Pengorbanannya di kayu salib demi keselamatan manusia yang diterima oleh Bapa dalam peristiwa Paskah diaktualkan oleh Roh Kudus dalam perayaan Ekaristi dan bermanfaat bagi keselamatan kita. Karena itu, Konsili Vatikan II meyakini setiap kali kurban salib yang di dalamnya dipersembahkan Kristus, anak domba Paskah, dirayakan di altar, terlaksanalah karya penebusan kita. Dalam seluruh perayaan Ekaristi, Kristus penebus sungguh hadir dengan penuh nyata. Dia hadir melalui imam, pemimpin perayaan, dan dalam diri umat Allah yang berkumpul dalam namanya. Dalam Ekaristi, Yesus hadir melalui sabdanya dan secara istimewa dalam rupa roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darahnya. Dalam perayaan Ekaristi, misteri penebusan Tuhan sungguh menjadi nyata dan benar. Tradisi gereja mengajarkan bahwa dalam perayaan Ekaristi, seluruh hakikat roti dan anggur berubah menjadi hakikat tubuh dan darah Kristus. Kristus hadir sepenuhnya dan nyata. Dia sungguh menjadi roti kehidupan yang memberi kehidupan kepada dunia. Merayakan Ekaristi, hidup dalam Kristus. Dalam Ekaristi, Kristus memberikan dirinya dan kita menerima dirinya, secara khusus melalui komuni. Saat kita makan roti Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus, sebab Dia sendiri bersabda, "Barang siapa makan dagingku, ia berada di dalam aku dan aku di dalam dia." Dengan menerima tubuh Kristus, kita menerima seluruh diri Kristus. Kristus hidup dalam diri kita dan kita hidup dalam Dia. Dalam Ekaristi, bukan saja masing-masing kita menyambut Kristus, tetapi juga Kristus menyambut kita masing-masing. Yang makan tubuhku akan hidup dalam aku. Dalam Ekaristi terjadi peristiwa transformasi diri Allah demi keselamatan kita. Kita pun turut bertransformasi menjadi sama dengan apa yang kita terima. Santo Agustinus berujar, "Lihatlah misteri keselamatanmu yang ada di hadapanmu. Lihatlah dirimu menjadi seperti apa yang kalian terima."
Ekaristi menarik kita ke dalam gerakan pengorbanan diri Yesus. Kita sungguh masuk dalam dinamika pengorbanannya demi keselamatan dunia. Inti iman Kristiani dalam perayaan Ekaristi ini meski terungkap dalam ritus perayaan Ekaristi. Lex credendi harus sejalan dengan lex orandi. Apa yang diimani tampak dalam apa yang dirayakan. Karena itu kita mesti terus mengembangkan seni merayakan Ekaristi. Sebab dalam liturgi Ekaristi kita dapat mengecapi keindahan Kristus yang dituntun olehnya menuju panggilan sejati kita, yaitu kasih. Mari kita membarui diri agar perayaan Ekaristi kita sungguh mengekspresikan keindahan dan kemuliaan anak domba Paskah di atas altar. Dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, kita sungguh bersatu dengan Kristus yang wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Pada hari Minggu, hari Tuhan, kita merayakan kemenangan dan pembebasan oleh Kristus, serta diundang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang terus-menerus kepada Allah sampai kemuliaannya dinyatakan sepenuhnya kepada seluruh umat manusia. Kesatuan kita dengan Kristus roti Ekaristi terus kita alami juga dalam adorasi. Tradisi penyembahan terhadap Kristus dalam rupa roti suci memancarkan kehangatan cinta Kristus yang menerangi kegelapan dunia dan menganugerahkan kekuatan, hiburan, dan topangan dalam perjuangan hidup. Di dalam pesta ini, dimensi sosial dan ekologis Ekaristi. Persatuan dengan Yesus Ekaristi mendorong komitmen untuk berbela rasa dengan sesama yang menderita. Menurut Paus Benediktus XVI, mistisisme sakramental dalam Ekaristi berkarakter sosial. Persatuan dengan Kristus dalam Ekaristi juga merupakan persatuan dengan semua orang yang kepadanya ia menyerahkan dirinya. Aku tidak dapat memiliki Kristus hanya untuk diriku sendiri. Aku dapat menjadi miliknya hanya dalam persatuan dengan semua orang yang telah menjadi atau yang akan menjadi miliknya. Merayakan Ekaristi berarti terlibat dalam gerak salib Yesus untuk berkurban dan bersolidar dengan sesama yang letih, haus, lapar, galau, dan berbeban berat. Karena itu, bersatu dengan Kristus tersalib dalam Ekaristi berarti terlibat untuk mewujudkan perdamaian, pengampunan, dan keadilan sosial di tengah dunia ini. Berjuang untuk mengubah struktur yang tidak adil dan memulihkan rasa hormat terhadap martabat semua pria dan wanita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Ekaristi, bukan hanya manusia tetapi seluruh alam semesta turut berdendang ria memuliakan Allah. Paus Yohanes Paulus II mengungkapkan bahwa dalam perayaan Ekaristi merupakan tindakan kosmik. Beliau berujar, sebab walaupun Ekaristi dirayakan di gereja desa yang sederhana, Ekaristi senantiasa dirayakan pada altar dunia. Ekaristi menyatukan langit dan bumi, merangkul dan meresapi seluruh ciptaan. Menurut Paus Fransiskus, dalam Ekaristi bersatu dengan anak yang menjelma. Seluruh kosmos mengucap syukur kepada Allah. Dunia yang berasal dari tangan Allah berbalik kembali kepadanya dalam penyembahan yang penuh sukacita dan sempurna. Senada dengan itu, Paus Benediktus XVI menandaskan bahwa dalam roti Ekaristi, ciptaan diarahkan kepada pengilahian, kepada pesta pernikahan kudus, kepada penyatuan dengan Sang Pencipta sendiri. Maka perayaan Ekaristi terkait erat dengan komitmen dan tindakan ekologis. Merayakan Ekaristi berarti diutus untuk peduli dengan jeritan ibu bumi dan terlibat dalam gerakan untuk merawat dan melestarikan alam lingkungan. Ekaristi adalah sumber terang dan motivasi untuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan menuntun kita menjadi saudara dan saudari dari seluruh makhluk ciptaan. Sumber dan puncak kehidupan gereja.
Ekaristi tidak hanya bermanfaat bagi keselamatan setiap orang, tetapi juga bagi persekutuan umat Allah. Gereja hidup dari Ekaristi, ujar Paus Yohanes Paulus II. Melalui perayaan Ekaristi, tali kasih persaudaraan umat Allah ditenun oleh Kristus sendiri. Dalam sakramen roti Ekaristi, kesatuan umat beriman yang membentuk satu tubuh dalam Kristus diungkapkan dan diwujudkan. Karena itu, Konsili Vatikan II menandaskan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan umat beriman. Seluruh pergumulan hidup kita yang insani dalam dunia yang fana ini terarah kepada persatuan mesra dengan Kristus dalam perayaan Ekaristi. Sebaliknya, melalui Ekaristi, kita dapat menimba kekuatan oase surgawi untuk berziarah di padang gurun dunia ini. Demikian pula Bapak-Bapak Konsili dalam dokumen Presbyterorum Ordinis mengajarkan bahwa sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayan gerejawi serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci yang terarah padanya. Sebab dalam Ekaristi tercakup seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus Paskah kita. Melalui Ekaristi, kekayaan rahmat kerahiman Allah dalam hati kudus Yesus selalu mengalir tak terbatas dan cuma-cuma ke tengah dunia. Dalam ensiklik Dilexit Nos, pada tanggal 24 Oktober 2024, Paus Fransiskus menegaskan bahwa hati kudus Yesus yang merupakan perpaduan cinta ilahi dan manusiawi terungkap dan terwujud dalam perayaan wafat dan kebangkitan Kristus. Dalam Ekaristi, kasih hati kudus Kristus yang penuh belas kasih dan selalu hadir mengundang kita untuk bersatu dengannya. Mari dalam tahun Yubileum 2025 ini, kita terus-menerus merayakan Ekaristi dengan penuh syukur dan sukacita, agar tanah Nucalale semakin disirami dan diresapi oleh aliran kerahiman Allah berlimpah-limpah. Ekaristi dan pewartaan. Ekaristi bukan hanya sumber dan puncak kehidupan gereja, tetapi juga misinya. Gereja yang benar-benar Ekaristi adalah gereja yang misioner. Inilah yang menjadi wasiat Yesus dalam perjamuan malam terakhir, agar para murid menghadirkan dan mewartakan pengorbanan dirinya demi keselamatan seluruh umat manusia. Ekaristi berarti bersatu dengan Yesus dan membawa Kristus kepada orang lain. Misteri Ekaristi yang dirayakan menuntut katekese terus-menerus agar orang terlibat dalam karya misioner tentang Kristus, satu-satunya juru selamat. Karena itu, kita perlu mempersiapkan dan merayakan liturgi sabda dalam Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Kristus tidak hanya hadir dalam roti Ekaristi, tetapi juga dalam sabdanya. Sebab ketika kitab suci dibacakan di gereja, Allah sendiri berbicara kepada umatnya, dan Kristus yang hadir dalam sabdanya sendiri mewartakan Injil. Dalam kaitan ini, kita perlu menggalakkan katekese sebagai komunikasi iman agar orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Katekese dijadikan sebagai sarana membantu umat memahami liturgi, mendorong partisipasi aktifnya, dan menghubungkan liturgi dengan kehidupan sehari-hari. Ekaristi dan budaya Manggarai. Budaya, termasuk budaya Manggarai, memiliki hal-hal positif sebagai media pewarta Injil dan perayaan iman. Karena itu, kita perlu terus-menerus menggali kekayaan budaya Manggarai untuk perayaan Ekaristi yang kontekstual. Hal ini tidak hanya menyangkut bahasa Manggarai, tetapi juga nilai-nilai kultural seperti komunio, neki weki, canawa, naica anggit, tuka caleleng, saling berbagi, pati caarit, wingke cairet, berkorban, rebok agu kamer, teras mose cama, perdamaian, hambor, libur, transformasi, calung agu caling, harmoni, raes agu raos, yang semakin memperkaya pengungkapan Ekaristi. Ritual adat Manggarai dapat dirayakan sebelum atau sesudah perayaan Ekaristi,
apabila sungguh mengandung unsur-unsur dan nilai-nilai yang selaras dan sesuai dengan ajaran Kristiani. Namun, hal ini hendaklah dihindari apabila terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai yang bertentangan. Dengan itu, kita tidak terjerumus dalam praktik dualisme atau sinkretisme. Inkulturasi Ekaristi dalam budaya Manggarai adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus. Untuk itu, kita harus berpegang pada prinsip yang digariskan Paus Yohanes Paulus II, yakni merawat nilai-nilai positif kultural Manggarai dan memperbarui nilai-nilai negatifnya dari dalam. Selain itu, inkulturasi mesti dituntun oleh dua prinsip, yaitu kesesuaian dengan Injil dan persekutuan dengan gereja universal. Ekaristi tidak hanya membatasi kehidupan gereja di tengah dunia, tetapi membuka horizon paripurnanya dalam dunia yang akan datang. Dalam Ekaristi, segala makhluk berdendang penuh penantian akan pengharapan sukacita kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus. Roti Ekaristi yang disantap memberikan kita anugerah hidup abadi. Mari dalam Ekaristi kita terus menjandarkan diri padanya. Pengharapan ini tidak mengecewakan. Pengharapan eskatologis ini tidak mengurangi tetapi justru menambah tanggung jawab perutusan kita di tengah-tengah dunia sekarang ini. Ekaristi adalah secercah penampakan surga di atas bumi. Ia adalah seberkas sinar mulia dari Yerusalem surgawi yang menembus awan sejarah dan menerangi peziarahan kita. Dalam tahun Ekaristi transformatif yang sekaligus tahun yubileum 2025 ini, kami mempersembahkan Gereja Keuskupan Ruteng ke dalam pelukan cinta Bunda Maria, Tabernakel Ekaristi. Semoga Dia menuntun kami menjadi peziarah-peziarah penuh pengharapan di tengah dunia ini, agar dalam diri kami bersemi kerinduan akan harta surgawi, serta sukacita dan damai di bumi dari Sang Penebus. Dalam perayaan Ekaristi, Dia kami sembah dan muliakan bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.